Roy, ini kan bisa kita ketahui bahwa kemarin Bang Uya baru saja muncul kembali nih di publik. Ya, Setelah setelah bisa dibilang tuh setelah kemarin sempat trauma akan penjarahan di rumahnya. Gimana nih Om Roy melihat Bang Uya dan istrinya akhirnya mulai tampil lagi, terus mau speak up terkait musibah yang dialaminya? tadi saya sempat komunikasi sama si Uya, udah aman kok, dia oke kok. Secara mental sudah recover lah ya. Dan kita semua juga sudah tahu bahwa apa yang terjadi dengan Uya Kuya itu kan salah sasaran aja, miskomunikasi aja gitu loh. Bukan masalah kinerjanya. Tetapi setelah, Bang Uya bisa dibilang tuh, mulai bisa dihubungi oleh teman-teman dekatnya gitu. Gimana nih Om, mungkin percakapannya tadi Om? Ya kayak nggak ada apa-apa, ya, biasa aja sih. Cuman nggak ada kesedihan apa segala ya, udahlah kan. Kalau istilah saya, Bang Uya ini martir lah, tumbal dari demokrasi. Oke, Roy, ini kan bisa dibilang kan, setelah, berbagai banyak, apa namanya, cobaan yang dialami oleh Bang Uya. Om Roy sendiri kan salah satu teman yang bisa dibilang tuh berani untuk speak up dan setelah Bang Roy speak up muncul beberapa temannya seperti Denis, Karista juga mulai speak up tentang kebaikan dari Uya Kuya dan terkait dengan apa namanya permasalahan yang bisa dibilang tuh menimpa Mas Uya. Gimana nih Om Roy mungkin? Ya itu kan karma dari tindakan Bang Uya sendiri ya. Artinya kan gua speak up, artinya kebaikan kan nggak cuman ke kita aja, tapi ke banyak orang. Dan kemudian orang-orang yang sudah pernah mendapatkan kebaikan dari Bang Uya itu kan yang membela Bang Uya Kuya. Oke, dengan banyaknya pihak yang speak up tentang kebaikan Bang Uya, mungkin seperti apa sih Mas Roy sendiri mengenal atau eh, apa tahu sosok dari Bang Uya sendiri? Jadi kalau Bang Uya Kuya itu saya kenal udah lama, karena kan saya sering menjadi narasumber dari podcastnya dia. Dia banyak membantu kasus-kasus kayak investasi bodong, kemudian kasus-kasus yang berhubungan dengan TKW-TKW. Bahkan beliau ini sering apa ya nombokin lah pemulangan jenazah-jenazah TKW yang tidak bisa pulang. Karena kan TKW itu kan kalau mati di luar tuh untuk tiba ke tanah air ya, jenazahnya dibawa dikubur tanah air. Itu ngabisin duit itu minimal 200 juta, Mbak. Dan itu tidak ada biaya dari negara. Dan saya yakin juga mungkin dari keluarga nggak mampu. Biasanya saya sama ada namanya salah satu influencer namanya Mbak Yuni TKW Hongkong itu ya kita mengadakan urunan gitu kan. Nah, biasa kalau udah kurang itu yang bagian nutupin baku ya gitu. Oke, bahkan baru-baru ini juga sempat Bang Uya membantu korban scam Kamboja, benar nggak sih Om? Oh, udah bertahun-tahun kita. Dan karena posisinya beliau sebagai DPR, maka cukup membantu buat kita-kita ini. Misalnya kita lapor polisi nggak dianggap, nanti diteleponin nih sama si Uya kan, tolong diatensi. Ya, ibarat kata menjadi backing kita dari rakyat-rakyat kecil nih, Bang Uya nih, gitu loh. Tapi kan sekarang dia udah nggak jadi DPR lagi, itu kan ya kita kehilangan apa ya ujung tombak lah. Itu yang sangat saya sayangkan. Berarti bisa dikatakan cukup menyayangkan ya Bang Roy terkait dengan bisa dibilang dinonaktifkannya Bang Uya di jabatannya di. Oh, sangat, sangat sekali. Ya, sangat. Karena kan saya tahu sejarahnya bagaimana dan kontribusinya buat rakyat dan konstituennya seperti apa. Beliau ini kan di Komisi 9 kalau nggak salah yang memidangin masalah urusan TKW. Dan beliau tuh aktif membantu TKW itu nggak cuma sekedar pas waktu pemilu kemudian cari nama, setelah itu setelah pemilu duduk nyaman, mendapatkan kursi nyaman, enggak kayak gitu. Justru dia adalah salah satu contoh DPR yang bekerja, tapi karena salah joget jadi masalah. Jadi buat masyarakat kalau mau jadi DPR, lebih baik video joget-jogetnya dihapus dulu, Oke, tapi dibersihkan dulu. Om Roy, kemarin-kemarin sempat bertanya nggak sih kepada Bang Uya sendiri tentang video
tersebut. Bahkan kan bisa dibilang imbas dari penjarahan tersebut karena adanya video Om Uya yang sempat viral, video beliau sempat joget-joget tersebut. Bang Uya Kuya itu kan anggota Tofu. Dia itu kan salah satu penyanyi juga. Ya kan namanya artis penyanyi ya namanya joget itu sudah menjadi bagian dari performernya dia. Masa orang nyanyi nggak joget kan ya lucu. Nah kemudian kan karena kan juga dia juga nggak bakal kepikiran bahwa dia akan tiba-tiba di roasting masa seperti ini. Ya ini semua udah nggak bisa ini takdir Tuhan lah ya Mbak ya. Apes juga ini gitu loh. Oke, Om, tapi kemarin pada saat bisa dibilang tuh pada saat Om Uya digeruduk massa ya atau dijarah rumahnya oleh massa. Gimana nih Om? Mungkin sempat panik juga nggak sih nih melihat bisa dibilang tuh sahabat dekat mengalami hal tersebut? Jadi gini ya, kalau ketika rumah kawan-kawan DPR tuh digeruduk massa, dijarah, saya tuh antara dibilang senang ya senang, sedih ya sedih gitu. Kenapa? Karena mereka ini menjadi tumbal, ya kan? Tumbal, dia ini menjadi martir. Karena kalau tidak ada saat itu, kita berbicara saat itu ya, kalau masyarakat tidak ada pelampiasan, saya yakin bahwa kejadian 98 itu akan terjadi lagi. Korbannya bukan anggota DPR, tapi adalah orang-orang etnis Cina ataupun yang punya ruko, yang punya toko, itu pasti akan dijarahin massa gitu loh. Nah, ketika akhirnya mengarah ke Bang Ahmad Syaroni itu kan juga teman juga kan. Nah, kemudian kan kalau lihat respon di sosial media itu kan seperti masyarakat itu terlampiaskan gitu ya. Jadi kan meredah. Jadi bisa kita ambil hikmahnya adalah kasus ini menjadi apa ya? Menjadi meredah justru karena para massa ini ke rumah DPR. Coba kalau nggak ada pelampiasan, wah itu bisa 98 bisa kejadian lagi nih. Hari ini bisa-bisa kita udah nggak bisa santai-santai lagi, bisa darurat militer. Jadi kita cukup bersyukur lah yang menjadi korban kawan-kawan DPR kita. Toh juga bukan nyawa. Kalau masalah harta kan bisa dicari. Oke, Om Roy, mungkin kemarin juga kan sorry, Om Roy, mungkin alasan Om Roy nih akhirnya ingin speak up terkait ini mungkin sempat ada ngerasa takut juga nggak sih Om Roy memberikan statement kebenaran ini mungkin terkait Om Uya? Ya ketakutan tuh ada lah, apalagi lagi puncak ya. Lagi kan kemarin itu kan lagi rusuh-rusuhnya ya. Tapi ya saya sih spontan begitu aja ya. Karena supaya kan masyarakat tuh paham, oh kalau dimaki-maki dituduh cair 150 juta banyak Mbak. Itu kalau saya kumpulkan udah jadi miliarder saya itu, kalau tuduhannya itu. Tapi ya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau ada sesuatu yang benar, ada yang sesuatu yang salah ya kita harus speak up gitu loh. Kita speak up kan bukan masalah cari nama, cari apa. Kita kan menyuarakan kebenaran gitu. Oke, Om Roy, ini kan kemarin juga Bang Uya bisa dibilang tuh mendatangi Polres Jakarta Timur untuk melaporkan kehilangan hewan peliharaannya nih, Om Roy. Bahkan Bang Uya dan istrinya sempat mengatakan bahwa mereka ikhlas kehilangan harta benda, tetapi menyayangkan kenapa kucingnya ikut dijarah. Itu sih Om Roy. Gimana nih Om Roy? Mungkin Sudah banyak yang kembali kok. Sudah banyak yang kembali, Mbak. Dan Bang Uya kan juga memaafkan para penjara. Dia kan restoratif justice lah. Tidak ada penjaranya Bang Uya Kuya yang kemudian akhirnya menjadi tersangka. Tidak ada karena semua dimaafkan sama Bang Uya Kuya. Restoratif justice. Kucing juga sebagian besar sudah dikembalikan. berarti ya ini sebenarnya udah bagus deh gitu loh. Berarti Bang Uya bisa dibilang tuh sangat legowo ya dan memaafkan para tersangka yang bisa dibilang. Ya mau nggak mau ya pasti legowo Mbak, pas mau diapain lagi. Udah kejadian deh. Oke, Om Roy mungkin terakhir ada yang ingin Om Roy sampaikan nggak sini untuk Mas Uya dan Mbak Astrid sendiri nih?
Ya, saya cuman menyampaikan bahwa semoga Uya tidak kapok untuk membantu kita-kita, walaupun dia statusnya bukan sebagai DPR lagi, bukan di Komisi 9, tapi ya tetap bisa perannya membantu masyarakat lewat podcastnya, mungkin bisa juga lebih leluasa untuk berekspresi ya. Ya semua ini ada hikmahnya lah. Dan yang pasti adalah bangsa Indonesia ini berhutang lah sama seorang yang namanya Uya Kuya ini kan berhutang. Karena gara-gara beliau inilah ya kerusuhan tidak terjadi meluas. Beliau ini menjadi martir